Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa Putri. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari kelas A angkatan 2025. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mekanisme artikulasi pada mata kuliah fonologi yang diampuh oleh Ibu Sakinah Fitri, SS, SPD, MPD. Yang pertama, pengertian mekanisme. Mekanisme artikulasi adalah cara alat ucap manusia bekerja sama untuk menghasilkan bunyi bahasa. Proses ini terjadi ketika udara dari paru-paru diatur, dihambat, atau dilepaskan melalui berbagai organ bicara, sehingga menimbulkan bunyi yang dapat dikenali sebagai fonem atau satuan bahasa. Yang kedua, alat-alat ucap atau organ artikulasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, alat ucap aktif, yaitu bibir bawah, ujung lidah, tengah lidah, belakang lidah, anak tekak, dan pita suara. Yang kedua, alat ucap pasif. Adapun alat ucap pasif yaitu bibir atas, gigi atas, langit-langit keras, langit-langit lunak, dan dinding tenggorok. Ketiga, proses atau tahapan mekanisme artikulasi. Terdapat 3 tahapan utama. Yang pertama, inisiasi. Udara dari paru-paru dikeluarkan melalui trakea menuju rongga suara, atau sistem ini disebut pulmonik agresif karena udara keluar dari paru-paru. Yang kedua, fonasi. Ketika udara melewati pita suara di laring, jika pita suara bergetar, bunyi bersuara misalnya B, D, G. Jika pita suara tidak bergetar, bunyi tak bersuara misalnya P, T, K. 3. Artikulasi pembentukan bunyi. Udara yang sudah difonasi diatur oleh posisi dan bergerak alat ucap di rongga mulut, hidung, dan tenggorokan untuk menghasilkan berbagai jenis bunyi. Yang pertama, bunyi bilabial. Kedua, bibir bertemu, misal P, B, M. Yang kedua, C. Artikulasi atau pembentukan bunyi. Udara yang sudah difonasi diatur oleh posisi dan gerakan alat ucap di rongga mulut, hidung, dan tenggorokan untuk menghasilkan berbagai jenis bunyi. Yang pertama, bunyi bilabial. Kedua bibir bertemu, misalnya P, B, M. Yang kedua, bunyi alveolar. Ujung lidah menyentuh gusi, misal T, D, N, I. Ketiga, bunyi velar. Belakang lidah menyentuh langit-langit lunak, misal K, G, N, dan lain-lain sesuai tempat dan cara artikulasi. Yang keempat, hasil akhir mekanisme artikulasi gabungan antara tekanan udara, gerakan pita suara, dan posisi alat ucap menghasilkan bunyi-bunyi bahasa atau fonem. Bunyi inilah yang menjadi dasar pembentukan kata dan kalimat dalam bahasa. Contoh proses artikulasi itu bunyi P. Udara keluar dari paru-paru. Pita suara tidak bergetar, bibir atas dan bawah menutup lalu terbuka cepat menghasilkan bunyi letupan tak bersuara. Yang kedua, bunyi M. Udara keluar dari paru-paru, pita suara bergetar, bibir menutup, udara keluar melalui hidung menghasilkan bunyi sengau. Itulah penjelasan saya. Kesimpulannya, mekanisme artikulasi adalah proses fisiologis penting yang mengubah udara menjadi bunyi bahasa. Tanpa koordinasi yang baik antara paru-paru, pita suara, dan alat ucap, bunyi yang dihasilkan tidak akan jelas atau bermakna.